Kalau sebelumnya sudah jelaskan FPB itu seperti apa gitu ya, kemudian cara mencarinya, dan KPK juga sama. Nah sekarang kita akan mencari FPB dan KPK, tapi dengan cara yang tidak seperti tadi. Kalau tadi kita mencari faktornya dulu, kemudian faktor persekutuannya berapa. Nah kalau sekarang kita akan mencarinya dengan menggunakan petak sawah. Jadi pertama kita buatkan seperti dulu. Kita buatkan seperti ini, ya. Kemudian di sini kita letakkan angka 24 dan di sini 36. Jadi kita mencari FPB dan KPK dari 24 dan 36. Ternyata FPB dan KPK bisa kita cari secara bersamaan, yaitu dengan menggunakan petak sawah. Dan di sini keterangannya adalah bilangan prima. Teman-teman tentu sudah mempelajari bilangan prima, maka yang akan ada di kolom sebelah sini hanya bilangan prima. Nah, untuk mengingat kembali, kita sebutkan bersama-sama ya. Bilangan primanya itu ada berapa aja? Ya, betul, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi yang ada di sini hanya boleh angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, dan seterusnya yang memang kita butuhkan pada saat nanti kita akan menghitung. Oke. Nanti teman-teman, sekarang kita hitung ya. 24 dan 36. Nah, 24 dan 36 ini angka yang ada di sini adalah angka pembaginya. Jadi 24 dibagi berapa? 36 dibagi dengan berapa? Dan angka yang ada di sini harus bilangan prima, tidak boleh yang lain. Ustazah, 24 kan bisa dibagi 4, 36 juga bisa dibagi 4, tapi apakah 4 merupakan bilangan prima? Ternyata 4 bukan merupakan bilangan prima. Jadi kita tidak boleh menaruh angka sembarangan di sini, karena hanya bilangan prima saja yang boleh diletakkan di sini. Oke, contohnya di sini teman-teman masih ingat ya, 24 satuannya adalah genap, kemudian 36 juga bilangan genap. Maka ketika ada bilangan genap, dia pasti bisa dibagi 2. 24 dibagi 2. Berapa teman-teman? 24 dibagi 2 itu adalah ya 12. Kemudian 36 dibagi 2. 36 sudah pasti bisa dibagi 2 karena angka satuannya adalah genap. Angka terakhirnya adalah bilangan genap. Berapa? 18. Nah, teman-teman perhatikan. Ternyata 24 bisa dibagi 2. Hasilnya 12. 36 bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 18. Ketika 24 dan 36 bisa dibagi dengan 2, ini kedua-duanya hasilnya ya. Ini bisa dibagi dengan 2, maka kita lingkari. Nah, gitu. Jadi kalau ternyata 24 bisa dibagi 2, 36 juga bisa dibagi 2, maka kita lingkari. Oke, sekarang kita next berikutnya. Ini juga sama-sama genap. Jadi kalau bilangan genap bisa dibagi berapa? 2. Kita bagi 2 kembali. 12 dibagi 2, 6. 18 dibagi 2, 9. Ternyata bisa dibagi 2 nih kedua-duanya. Jangan lupa dilingkari. Nah, kemudian ada 6 dan 9. Kira-kira dibagi berapa ya? Ingat, harus dibagi dengan bilangan prima, tidak boleh yang lain. Dibagi 2 Ustazah. Oke, ternyata bisa dibagi 2. Kita cek yang bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? Oke, betul, 3 ya. 9 dibagi 2 bisa nggak? 9 dibagi 2 itu bisa Ustazah, tapi bersisa. Kalau seperti itu berarti kita masih menuliskan 9 gitu ya. Karena apa? Karena ternyata 9 kalau dibagi 2 bersisa. Nah, yang di sini nggak boleh bersisa, jadi harus habis. Nah, kalau tidak bisa maka tuliskan 9. Boleh nggak Ustazah Mega lingkari? Ya. Betul teman-teman, jadi tidak boleh dilingkari. Kenapa tidak boleh dilingkari? Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka tidak boleh dilingkari. Sekarang dibagi berapa lagi teman-teman?
Dibagi, ya betul banget. Kalau tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 3. Jadi kita lihat yang ada di sini. 3 bagi 3. Oke, 1. 9 dibagi 3. Ya, jawabannya adalah 3. Jadi 3 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3. Wah, ternyata bisa dibagi kedua yang Ustazah, maka 3-nya kita lingkari. Kenapa dilingkari? Karena 3 bisa dibagi 3 dan 9 bisa dibagi 3. Nah, ternyata ini sudah sampai 1, teman-teman. Kalau sudah sampai 1 berarti untuk yang 24 berarti dia sudah finish sampai sini. Tapi kita lihat yang 36 sudah finish belum? Oh, ternyata belum. Kenapa? Karena belum masih bisa dibagi lagi ya. Artinya dia belum berakhir untuk yang 36. Kalau yang 24 sudah sampai sini. Nah, sekarang 3 dibagi dengan berapa, teman-teman? 3 dibagi dengan 3. Gitu, teman-teman ya. Dilingkari nggak sama Ustazah? Nggak usah. Kenapa nggak usah dilingkari? Karena 1 tidak bisa dibagi 3. Terus gimana dong Ustazah? Nah, kalau ini udah 1, maka di sini kita tulis 1. Gitu. Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Gitu, teman-teman ya. Nah, kalau sudah sampai dengan sini, sudah finish di sini juga, berarti sudah selesai. Sekarang tinggal kita cek bersama-sama. Jadi teman-teman, ada yang tadi Ustazah lingkari, tapi ada juga yang tidak Ustazah lingkari. Kira-kira kenapa dilingkari ya? Ternyata teman-teman, Ustazah, oke, untuk FPB dari 24 dan 36. Oke? FPB dari 24 dan 36 adalah, nah, untuk FPB itu yang dilingkari, teman-teman. Jadi yang tadi Ustazah lingkari itu adalah FPB-nya. Kalau gitu yang tadi dilingkari yang mana? Oh, ada 2 dikali 2 dikali 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2-nya ada berapa, teman-teman? 2-nya ada 2 ya? Berarti 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi boleh dituliskan 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Sama saja, teman-teman ya. Ya, berapa jawabannya? 2 pangkat 2 atau 2 dikali 2. Berapa, teman-teman? 4 dikali 3 sama dengan 12. Gitu, teman-teman ya. Jadi FPB dari 24 dan 36 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Jadi FPB itu yang mana? FPB itu yang dilingkari, gitu ya. Jadi FPB itu adalah yang dilingkari, yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya adalah 12. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Oke, itu teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, kalau tadi kita sudah mencari FPB dari 24 dan 36, yaitu yang dilingkari ini adalah FPB-nya. Kemudian sekarang kita mencari KPK dari 24 dan 36. Jadi KPK dari 24 dan 36 adalah, ya, untuk mencari KPK dari 24 dan 36, maka semua yang ada di kolom sini semuanya diikut sertakan, baik itu yang dilingkari maupun yang tidak. Maka semuanya harus diikut sertakan. Nah, sekarang
Kita lihat semua yang ada di sini. Jadi kalau KPK itu kan karena kelipatan dan semuanya ini harus kita tuliskan untuk yang KPK, yaitu ada berapa aja? 2 dikali dengan 2, kemudian 2 dikali 2 dikali 2 dikali dengan 3 dan dikali 3. Jadi ini adalah KPK-nya. Nah, maka kita bisa menuliskan juga seperti ini dalam bentuk faktorisasi primanya ya. Jadi kita tuliskan berapa? 2. 2-nya ada berapa? 2-nya ternyata ada 3. Berarti 2 pangkat 3. Kalau 2-nya misalnya ada 4 gimana Ustazah? Berarti 2 pangkat 4 dan seterusnya. Begitu teman-teman ya. 2 pangkat 3 dikali berapa? Dikali 3. 3-nya ada berapa teman-teman? Oh ternyata ada 2. Berarti dikali dengan 3 pangkat 2. Jadi boleh menuliskannya juga seperti ini ya. Jadi ternyata KPK dari 24 dan 36 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Dan dipastikan semuanya ikut dalam hitungannya gitu ya. Kalau FPB hanya yang dilingkari saja. Kalau KPK semuanya. Maka sekarang kita hitung 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Kita hitung sama-sama. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali dengan 2 8. Berarti 8 dikali 3 dikali 3 berapa teman-teman? Ya, 3 dikali 3 adalah 9. Berarti berapa KPK dari 24 dan 36? KPK dari 24 dan 36 adalah 72. Begitu teman-teman ya. Dari mana 72? Dari hasil 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi hitungannya seperti ini. 8 dikali 9. Jawabannya adalah 72. Begitu teman-teman ya. Ya teman-teman semuanya, itu tadi yang sudah dijelaskan. Baik, pertama kita harus mencari FPB, kemudian kita mencari KPK, kemudian kita mencari FPB dan KPK secara bersamaan dengan 2 bilangan 24 contohnya dengan 36, dan nanti bisa juga misalkan kita menggunakan 3 bilangan 24, 36 dan misalnya 12. Itu sama saja teman-teman ya cara mengerjakannya. Jadi FPB itu adalah yang apabila bilangan yang ada di sini bisa dibagi dengan bilangan prima yang sama. Jadi sama-sama semua bisa dibagi dengan 2, kita lingkari dan itu adalah FPB-nya. Jadi kita cari dulu sampai dengan selesai. Maka yang dilingkari seperti ini adalah FPB-nya. Sedangkan untuk KPK semuanya. Jadi KPK itu semuanya kita hitung seperti itu ya teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan ataupun ada kesulitan dalam mengerjakan, boleh silakan hubungi Ustaz dan Ustazahnya masing-masing. Cukup sekian dari Ustazah. Teman-teman silahkan nanti boleh mengerjakan latihan yang sudah disiapkan atau disediakan ya teman-teman ya. Itu aja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.